Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Latifah dari Fakultas Agama Islam Unisula, jurusan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Oke, saya mulai dari pengertian Pancasila. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta atau bahasa Kasta Brahmana. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua arti secara leksikal, yaitu panca yang artinya 5 dengan sila vokal i pendek artinya batu sendi, alas atau dasar. Sila vokal i pendek artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama dalam bahasa Jawa, diartikan sebagai susila yang memiliki hubungan dengan moralitas. Perkataan mula-mula terdapat dalam kepustakaan Buddha di India. Ajaran Buddha bersumber pada kitab suci Tripitaka yang terdiri atas 3 macam buku besar, yaitu Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka, dan juga Vinaya Pitaka. Dalam ajaran Buddha terdapat ajaran moral untuk mencapai nirwana dengan melalui samadhi, dan setiap golongan berbeda kewajiban moralnya. Ajaran moral tersebut adalah Dasasila, Saptasila, dan Pancasila. Oke, pengertian Pancasila secara umum: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; yang ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan; dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan pengertian Pancasila menurut para ahli, yang pertama dari Insinyur Soekarno, beliau menyatakan bahwa Pancasila sebagai isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Dan yang kedua adalah Profesor Dr. Andis Raden Mas Tumenggung Notonegoro, SH. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan bangsa Indonesia, dapat dijadikan sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Yang ketiga adalah menurut Muhammad Yamin. Beliau menyatakan Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila berasal dari kata panca yang artinya 5, dan sila berarti sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Yang kedua, sejarah terbentuknya Pancasila. Yang pertama berawal dari pidato para tokoh pada sidang BPUPKI yang pertama, tanggal 29 Mei 1945. Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usulannya, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan juga kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Subo menyampaikan usulan sebagai berikut. Yang pertama, teori negara perseorangan atau individualisme. Yang kedua, paham negara kelas atau kelas teori. Yang ketiga, paham negara integralistik. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan usulannya, yaitu yang pertama, nasionalisme atau peri kebangsaan. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. 5 prinsip dasar negara tersebut kemudian Insinyur Soekarno diusulkan agar diberi nama Pancasila, atau saran dari teman beliau ahli bahasa. Menurut Soekarno, kelima sila tersebut dapat diperas menjadi trisila yang meliputi sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan juga ketuhanan. Beliau juga mengusulkan bahwa trisila itu dapat diperas lagi menjadi ekasila, yang artinya adalah gotong royong. Setelah sidang BPUPKI, kemudian dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Nah, yang bertugas untuk menggolong-golongkan usulan yang masuk bagi anggota yang belum dapat
dapat berbicara akan dapat bisa menyampaikan usulannya yang tertulis kepada panitia kecil dan ditunggu sampai tanggal 20 Juni 1945. Setelah panitia meneliti, terdapat perbedaan pendapat antara golongan nasionalis dengan golongan Islam. Golongan Islam menghendaki bahwa negara berdasarkan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis tidak menghendaki bahwa hukum berdasarkan agama tertentu. Kemudian sidang BPU PKI kedua pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Hari pertama sebelum sidang dimulai diumumkan penambahan 6 anggota baru Badan Penyelidik. Kemudian selain tambahan anggota BPU PKI, Insinyur Soekarno sebagai ketua panitia kecil melaporkan hasil pertemuannya yang dilakukan sejak tanggal 1 Juli yang lalu. Kemudian menurut laporan tersebut, pada tanggal 22 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengadakan pertemuan antara panitia kecil dengan anggota-anggota Badan Penyelidik yang dihadiri oleh 38 anggota. Mereka membentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang, yang populer disebut dengan Panitia 9, dan yang anggotanya meliputi Insinyur Soekarno, K.H. Hasyim, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Subarjo, Kiai Abdul Kahar Muzakir, Habib Kusno Cokrosuyoso, dan juga Haji Agus Salim. Dan Panitia 9 adalah sebuah panitia kecil yang dibentuk sebelum masa reses BPU PKI dimulai. Panitia 9 ini punya tugas untuk menyusun rumusan yang akan menjadi dasar negara sesuai dengan pandangan yang sudah dimiliki oleh para anggota BPU PKI. Hasil kerja keras panitia ini membuahkan hasil, yaitu rumusan dasar negara. Muhammad Yamin memberi nama hasil negara ini disebut dengan Piagam Jakarta. Rumusan Piagam Jakarta ini berisi tentang yang pertama adalah kewenangan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, menurut dasar negara kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang keempat, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian rumusan terakhir dasar negara dilakukan di sidang BPU PKI yang dikukuhkan pada tanggal 10 Juli 1945. Di sidang itu mereka juga membahas tentang rancangan undang-undang dan pembukaannya. Kemudian tanggal 1 Juli 1945, panitia perancang undang-undang dasar itu setuju bahwa isi pembukaan UUD akan diambil dari isi Piagam Jakarta. Panitia perancang juga membentuk panitia kecil perancang UUD yang diketuai oleh Mr. Soekarno. Hasil rumusan panitia ini akan disempurnakan oleh panitia pengurus bahasa. Kemudian pembentukan PPKI pada tanggal 1 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Wakil ketua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, anggotanya adalah Dr. Haji Manwidudin Darat. Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Ketua Panitia Pembela Tanah Air adalah Habib Kusno Cokrosuyoso. PPKI ini berfungsi sebagai Komite Nasional Pembentuk Negara yang anggotanya sebagian terdiri dari anggota PPKI, ada pula utusan Indonesia bagian timur. Dengan pertimbangan komite ini akan semakin mewakili golongan yang ada di masyarakat. Dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertama kali Jepang menyerah kepada sekutu setelah terjadinya bom di Hiroshima dan Nagasaki. Para pemuda kemudian mendengar berita ini segera meminta kepada para pemimpin negara untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tetapi dengan pertimbangan yang hati-hati oleh golongan tua belum memenuhi keinginan golongan pemuda tersebut. Itu Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok untuk merundingkan kemerdekaan tanpa pengaruhnya Jepang. Setelah tercapai kesepakatan, mereka menyusun acara proklamasi kemerdekaan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus. Pada hari Jumat 17 Agustus 1945 dibacakan proklamasi oleh Bung Karno didampingi Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Kemudian bendera merah putih diangkat dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian sidang PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945. Sore hari setelah proklamasi, datang opsir Jepang kepada Bung Hatta menyampaikan keberatan bahwa
Perhatian Wakil Bangsa Indonesia bagian Timur mengenai 7 buah kata yang tercantum dalam rancangan preambul hukum dasar atau Piagam Jakarta. Jika rancangan disahkan akan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar tanpa adanya perubahan rumusan, dan maka mereka akan memindahkan diri dari Kesatuan Republik Indonesia. Menyadari hal tersebut, kemudian Bung Hatta wakil-wakil golongan Islam untuk membicarakan masa itu. Maka sebelum sidang PPKI pada tanggal 8 Agustus 1945, terlebih dahulu ada pertemuan singkat antara Bung Hatta dengan golongan Islam. Kemudian rumusan pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pembangunannya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sidang PPKI membahas tentang rancangan preambul dan rancangan pasal demi pasal untuk dibicarakan dan meminta persetujuan anggota sidang setelah dibahas. Maka disahkanlah rancangan preambul dan pasal-pasal Undang-Undang 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Selanjutnya, secara aklamasi, anggota PPKI menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku, dalam berkehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, serta menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia, kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari adalah nomor 1, ada ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya seperti beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, terus saling menghargai antar agama dan kepercayaan orang lain. Terus yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya seperti tidak membeda-bedakan sama manusia, terus saling tolong-menolong antar sesama. Terus yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Contohnya seperti mencintai tanah air, menjaga hubungan baik kepada semua orang tanpa pandang ras, suku, budaya, bahasa, dan lain-lain. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Contohnya seperti mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat, terus tidak memaksakan kehendak terhadap pendapat orang lain saat berdiskusi. Terus kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya seperti selalu bersikap adil, terus menjalankan kewajiban kita dengan sungguh-sungguh. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.